Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ke-6. Meskipun di sini kita cuma bertiga, Susi, Anugerah, Wahyudi. Ya, tetap saya, biar sebenarnya satu orang, tetap saya merekam untuk pembelajaran kita hari ini karena akan saya share di YouTube supaya temannya yang tidak hadir bisa melihatnya juga. Nah, saya mengingatkan kembali tugasnya yang pertama itu sudah saya jelaskan juga minggu lalu dan nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, untuk materi kita hari ini ya, ada di buku halaman 33. Di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan ya. Jadi yang saya jelaskan itu minggu lalu cuma pengertian apa itu frase. Ya, frase itu kelompok kata, kemudian ada verba, kata kerja, kemudian ada nomina, kata benda. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang terkecil. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya. Ya. Nah, tapi sebelumnya ini sudah saya jelaskan minggu lalu dengan jelas beberapa kali saya ulang. Nah, kita lihat ada video yang saya kirim di kelas di WA tadi itu. Nah, di situ dijelaskan dengan Oke. Saya kasih lihat dulu ya videonya. Halo Puiberian, kita akan melanjutkan materi tentang laporan hasil observasi. Di video kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan. Susi, kedengaran nggak suaranya yang menjelaskan ibu ini? Apa saja sih ciri-ciri kebahasaan laporan hasil observasi? Bisa didengarkan Susi tadi suaranya ini ibu? Bisa Ji Pak. Oke, bagus. Oke, kasih. Nah sekarang, jadi di sini. Nah yang pertama yaitu keberadaan verba dan nomina. Verba adalah kata kerja. Cirinya menunjukkan tindakan atau perbuatan. Kemudian ciri yang kedua bisa diawali kata sedang. Tolong di mute dulu. Nah, jadi di sini yang saya jelaskan minggu lalu itu verba kata kerja, nomina kata benda. Sedangkan frase kelompok kata. Nah, yang ingin kita perjelas di sini ada kelompok kata, frase nomina, kelompok kata khusus kata benda, ada juga kelompok kata khusus kata kerja. Ya, saya ulangi. Jadi ada frase verba, ada frase nomina. Nah, minggu lalu kita cuma menjelaskan apa itu verba, apa itu nomina, apa itu frase. Nah, frase adalah kelompok kata. Ternyata kelompok kata itu dibagi atas dua. Ada kelompok kata nomina atau kata benda, ada kelompok kata khusus kata kerja. Nah, jadi nanti kalau misalnya mendapatkan kalimat sedang tidur, itu frase verba apa frase nomina? Ya, lihat yang mana menjadi acuan. Tentunya adalah kata kerja, tidur. Kita lihat nanti di sini. Ciri-ciri kata kerja ini diawali kata sedang makan, sedang tidur, sedang berdiri. Nah, sudah makan, akan pergi, akan belajar. Jadi ciri-ciri verba kata kerja itu menunjukkan tindakan atau perbuatan yang bisa diawali kata sedang, awal, akan, atau sudah.
Coba lihat. Akan atau sudah. Lalu apa nomina? Nomina adalah kata benda. Cirinya yang pertama menunjukkan nama suatu objek. Kemudian yang kedua biasa diawali kata banyak. Dan yang ketiga tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Ciri. Ada nomina. Kata benda. Ciri-cirinya menunjukkan nama suatu objek. Ya. Menunjukkan nama suatu objek. Misalnya objeknya kuda. Ya, namanya kuda. Bisa diawali kata banyak. Banyak kuda, banyak orang, banyak buah. Berarti buah kata bendanya, orang kata bendanya. Ya. Tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Misalnya objeknya adalah buah kelapa. Coba kasih kata tidak di depannya buah kelapa. Tidak buah kelapa. Objeknya mobil. Bendanya mobil. Coba kasih kata tidak di depannya. Tidak mobil. Ya, jadi tidak bisa diingkari dengan kata tidak. Nah, contoh verba. Ya, ini ditemukan, muncul, berbentuk, bertekstur. Contoh nomina, tanaman, daun, kulit, daging. Saya kira ini gampang kata benda ya. Verba. Kerja yang penting kamu tahu ini. Ciri-cirinya dulu. Contoh verba dan contoh nomina. Contoh verba ditemukan, kita cek ya berdasarkan cirinya. Menunjukkan tindakan, ya. Bisa diawali kata sedang, akan atau sudah? Bisa ya, sedang ditemukan, akan ditemukan, atau sudah ditemukan. Dan memiliki makna. Sekarang kita cek ciri-ciri verba tersebut pada contoh nomina tanaman. Menunjukkan tindakan? Tidak. Bisa diawali kata sedang tanaman, akan tanaman, sudah tanaman? Tidak bisa. Berarti tanaman enggak termasuk dalam contoh verba. Ya. Sekarang kita lihat untuk tanaman. Kita cek berdasarkan ciri nomina. Menunjukkan nama suatu objek? Ya. Bisa diawali kata banyak tanaman? Ya. Tidak dapat diingkari dengan kata tidak tanaman? Ya. Berarti betul, tanaman termasuk pada nomina. Sekarang kita cek pada kata ditemukan. Menunjukkan nama suatu objek? Tidak. Bisa diawali kata banyak ditemukan memang bisa. Tapi tadi ciri yang pertama tidak terpenuhi. Kemudian ciri yang ketiga, tidak dapat diingkari dengan kata tidak ditemukan. Oh, ternyata bisa ya, berarti tidak memenuhi ciri yang ketiga. Kata ditemukan enggak termasuk dalam contoh nomina. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata dalam laporan hasil observasi, untuk mengelompokkan verba atau nomina, kalian bisa menggunakan ciri-cirinya. Itu ciri kebahasaan yang pertama. Yang kedua, yaitu frasa, verba, dan nomina. Apa sih frasa itu? Nah, frasa itu adalah kelompok kata yang hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi ada kelompok kata minimal 2 ya, hanya menduduki satu fungsi. Baik itu fungsi subjek, baik fungsi predikat, baik fungsi objek, pelengkap, maupun keterangan. Nah, kakak di sini punya contoh. Contohnya adalah kandungannya sangat berkhasiat. Kandungannya. Nah, sekarang tadi verba dan nomina sudah jelas. Nah, sekarang frasa verba dan frasa nomina. Jadi frasa itu kelompok kata. Sekarang kita akan mengelompokkan, ada kelompok kata kerja, ada kelompok kata nomina. Jadi frasa kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Nah, misalnya di sini. Kandungannya sangat berkhasiat. Nah, kira-kira sangat berkhasiat ini masuk frasa verba atau frasa nomina? Kita lihat. Subjek sangat berkhasiat itu predikat. Kandungannya mengisi subjek hanya satu kata. Sangat berkhasiat itu kelompok kata yang menduduki satu fungsi yaitu predikat. Berarti dalam contoh kalimat ini ada satu frasa yaitu sangat berkhasiat. Apa perbedaan frasa, verba, dan nomina? Perbedaannya, frasa verba itu intinya berupa kata kerja. Sedangkan frasa nomina intinya berupa kata benda.
Bagaimana cara kita menentukan yang mana intinya? Nah, cirinya dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Contoh, tadi ada kalimat kandungannya sangat berkhasiat. Antara sangat dan berkhasiat, mana yang bisa berdiri sendiri? Kandungannya sangat atau kandungannya berkhasiat? Tentu berkhasiat. Berarti intinya adalah berkhasiat. Sekarang kita lihat contoh frasa, verba, dan nomina. Banyak digunakan, itu contoh frasa. Nah, banyak digunakan. Oh, berarti itu frasa. Coba lihat. Digunakan berarti dia frasa verba jenisnya. Karena dia mengambil kata digunakan. Industri makanan. Objeknya adalah makanan. Oh, berarti itu benda. Kemudian, dapat merawat. Oh, merawat itu kata kerja. Verba. Noda hitam. Oh, noda itu jelas benda. Intinya digunakan, jenis frasanya berarti verba. Kemudian industri makanan, intinya industri, jenisnya nomina. Kemudian ada dapat merawat, intinya merawat, jenisnya verba. Noda hitam, intinya noda, jenis frasanya berarti nomina. Itu ciri yang kedua. Berikutnya. Nah, sekarang kita ke buku. Halo Bu Iberian, kita akan melanjutkan materi tentang. Oke, kita ke buku. Nah, misalnya ini. Jadi, katanya wayang. Ini kelompok katanya. Ya, kelompok katanya ini. Nah, tapi kalau misalnya kita mau misalnya mengambil dua kata saja, misalnya seni pertunjukan. Apakah dia masuk frase nomina atau frase verba? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oke, seni pertunjukan. Kita lihat ini, pertunjukan. Pertunjukan itu kata ya, kita mau ambil seni boleh, mau ambil pertunjukan boleh. Kalau kita ambil seni, berarti dia merujuk ke frase nomina. Kalau kita merujuk ke pertunjukan, berarti dia ke frase verba. Ya, misalnya lagi di sini. Ini ada frase sebagai pertunjukan bayangan boneka tersebut. Kita ambil bayangan boneka. Merujuk ke boneka berarti otomatis dia frase nomina. Nah, ini misalnya para wali songo. Ya, ini merujuk ke orang berarti frase nomina. Rata-rata ini frase nomina wayang kulit. Ini. Nah, sekarang kita ke frase verba atau kelompok kata kerja. Tadi juga sudah dijelaskan ciri-cirinya. Sudah, ini contoh, sudah membagi. Dia merujuk ke membagi. Membagi. Oh, berarti itu kata kerja. Membagikan uang, membagikan makanan. Ini ya, kata kerja semua ini. Nah, berdasarkan analisis kata dan frasa, dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas banyak digunakan frase nomina. Nah, ini kita disuruh lihat di misalnya tadi kita ambil dulu contoh ini. Ya, kita sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan temuan yang ada di sini, ternyata kebanyakan menggunakan frase kata benda atau nomina. Contoh, ya,
Kita cari contohnya, misalnya kita mengambil misalnya ini barang sisa, tapi dia merujuk ke barang, berarti otomatis dia nomina. Sampah dibagi, kalau dia merujuk ke dibagi, berarti dia kata kerja. Aliran sungai, berarti dia merujuk ke sungai, berarti benda. Membantu manusia, otomatis verba. Nah, oke. Saya kira sudah bisa dibedakan antara kelompok kata khusus kata benda, kelompok kata khusus kata kerja. Ada video saya share di grup, ya. Tolong disimpan dengan baik. Nah, oke. Saya kira materi kita sudah cukup untuk hari ini dengan menyimpulkannya. Jadi untuk hari ini kita cuma belajar, kalau minggu lalu kita belajar apa itu frase, apa itu nomina, apa itu verba, apa itu kata atau morfem. Sekarang yang diperjelas adalah ada frase atau kelompok kata khusus kata benda, ada frase khusus kelompok kata kerja. Jadi tidak banyak dipelajari di hari. Cuma membedakan yang mana kelompok kata khusus kata benda, yang mana kelompok kata khusus kata kerja. Nah, ciri-cirinya tadi ada saya kirim di grup, ya. Oke, sekarang silahkan nyalakan video tak semua. Buat SC-nya, absensi. Ya, nyalakan semua videonya. Wahyu ini belum. Zoom user belum. Masih ada satu. Wahyu nih. Oh, Wahyu nih. Ya, oke. Silahkan nyalakan video tak. Oke. Ada pertanyaan? Baik itu tugasnya atau ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi intinya hari ini kita belajar tentang kelompok kata benda, kelompok kata kerja, frase nomina, dan frase kata kerja. Jadi hanya frase nomina dan frase kata kerja. Ada yang bertanya, Pak, di mana dikumpul tugas? Nah, silahkan kerja, ya, itu tugas pertamanya. Nanti kalau memang kita tidak ketemu, ada nanti kantong tugas, ya. Jadi tugasnya disimpan di kantong tugas. Ada linknya, ya, ada linknya khusus tugas. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, ya, untuk pertemuan ke-6 ini saya nyatakan sudah selesai. Absensi tetap seperti biasa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil pertemuan ke-6 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp-nya masing